Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavata Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha yana Bhagawa satha yasa camayang Bhagavato dhammang rocema imahi sakarehitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati prata veramani sikapadang samadhiyami adhinadhana veramani sikapadang samadhiyami kame sumeccacara veramani sikapadang samadhiyami musawada veramani sikapadang samadhiyami surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Itthipiso bhagava arahang samma sambuddho wijacharana santana subhato lokawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatitano bhagavato sawaka sangho ujubapitano bhagavato sawaka sangho nyayapatitano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purusa yugani atha purusa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasa di. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satito hatu sabada. Natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satito hatu sabada. Natime saranang anyang sangho me saranang warang etena sacawajena satito hatu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yantang santang padang abhisameca sako ujuca sujuca suwaca casa vedu anatimani santu sakoca subaraca apakica salauti santindriya canipakaca
apagabo kulesu hananugido naca kudang sangacare kinci yena winyo pare upawa deyung sukinaya keminahantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa ye mahantawa majima rasata anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta kata cinang kanci yarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayata niyang putang ayu saka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasa wikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nena santama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sapehi kama dayado kama yeni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasa dayado bhavisami eyang anghehi apinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri.
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman saudara, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Malam hari ini saya mendapatkan judul, apakah sebetulnya tujuan dari kehidupan ini sekaligus membuat hidup ini bermakna. Memang kita semua hidup. Kalau kita tidak hidup, mungkin tidak bisa hadir ke tempat ini kecuali dihadirkan oleh orang lain. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sulit untuk dimengerti. Saudara hidup? Oh iya, jelas saya hidup.
Apa artinya hidup? Ya, hanya pertanyaan seperti itu. Ya, kita akan kesulitan menjawab apa artinya hidup. Lalu hidup ini untuk apa? Apa yang saudara tuju? Ya memang kalau kita ingin sembrono menjawab, ya kita bisa menjawab dengan ya tidak tahu. Saya muncul di dunia ini juga bukan kehendak saya, tiba-tiba muncul begitu. Ya, salah yang melahirkan misalnya begitu ya. Ya itu kalau kita mau menjawab dengan sembrono, dengan tidak berpikir panjang, dengan ngawur, ya bisa begitu. Dahulu kita mengenal IQ, ya, IQ, intelligence quotient. Jadi kalau orang mendengar, banyak mendengar, tetapi tidak sekedar mendengar. Dari apa yang dia lihat, yang dia dengar itu lalu timbul sesuatu dalam pikirannya, timbul kreasi baru, timbul kreativitas. Orang mengatakan, oh dia cerdas. Yang lain mendengar, disimpan. Hanya sekedar dengar, sekedar simpan. Tapi orang ini cerdas, punya kreasi, punya kreativitas, punya penemuan-penemuan, punya sesuatu yang baru. Dan itu jadi kebanggaan. Waktu saya SMP, SMA itu kalau IQ-nya 100, wah hebat, genius. Tapi setelah lama-lama dunia berkembang, disadari bahwa kecerdasan tidak membawa keberhasilan dalam kehidupan ini. Meskipun dia cerdas, meskipun dia kreatif, dia tidak bodoh. Kalau dia tidak bisa menahan emosinya, dia gagal. Marah ya marah. Ditanya sedikit, marah. Diingatkan sedikit, marah. Karyawan, keluarganya, stafnya salah sedikit, marah. Ya kalau pinter semua, tidak ada yang jadi karyawan ya. Bos semua ya. Oleh karena itu disadari tidak hanya intelligence, tidak hanya intelektual, tetapi emotional quotient, kepandaian untuk memanage emosi, mengendalikan emosi, menjaga emosi supaya tidak negatif, menyakitkan hati orang lain jauh lebih penting daripada dia pandai, cerdas tapi meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, sampai ada sekolah untuk mendewasakan emosi. Ya, saya berpikir kalau belajar dhamma dan mau melatih meditasi, mengasah kewaspadaannya, itu sebetulnya sekolah seumur hidup untuk mengendalikan emosi. Jadi sekarang ada IQ, ada EQ, ada EQ, ada EQ. Yang satu urusan intelektualitas, yang satu urusan emosi. Yang ideal itu dia pandai, dia kreatif, dia cerdas, dia tidak bodoh, dia tidak pasif, tetapi juga dia mampu mengendalikan emosinya. Ya, tidak meledak-ledak, sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa tenang. Dia bisa memberikan nasihat dengan tidak menyakiti, dia ditegur dengan tidak sakit hati. Ya. Dia memimpin yang lain dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan ancaman. Mampu. Tetapi ada sesuatu yang kurang juga. Kurangnya apa? La nek wis iso kaya ngene kuwi ge apa? Kalau sudah cerdas lalu bisa mengendalikan emosi, tidak meledak-ledak, memimpin yang lain, tidak berangasan, tidak garang, tenang, sudah bisa. Lalu
Ya lalu giopo? Lalu untuk apa? Ini semua ini untuk apa? Kalau kita sudah mampu mempunyai kecerdasan dan mengendalikan emosi sudah dengan dilatih dan mampu, lalu sudah bisa, ya sudah, ya. Lalu untuk apa? Untuk apa ini semua? Sehingga muncul SQ. Tapi bukan pesawat kepunyaan Singapura. Spiritual quotient. Ada dimensi spiritual yang membuat kita mengerti apa gunanya hidup ini, apa tujuan kita makan, punya badan sehat, mengendalikan emosi, tidak menyakiti yang lain. Nah, itu harus didapatkan dengan pengertian-pengertian, dengan meningkatkan spiritualitas kita. Kalau kita tidak mengerti seluk-beluk tentang spiritualitas, ya lama-lama kita kemudian bosan. Kepandaian sudah, saya sampai doktor misalnya. Kemana-mana hampir pernah. Latihan mengendalikan diri, mempunyai perilaku yang baik, ya saya berjuang dan melatih itu. Dan akhirnya dia bertanya, untuk apa semuanya ini? Itulah ibu bapak dan saudara-saudara, perlunya kemudian kita menengok spiritualitas. Menengok pelajaran agama secara luas. Bukan agama difahami bagaimana sembahyang yang benar, supaya sembahyangnya diterima, tidak ditolak, ya tidak hanya sekedar begitu. Bagaimana baca parita yang bagus, yang suaranya enak didengar, tidak sekedar itu. Tapi mendekati, belajar, berhubungan dengan agama untuk mencari makna hidup ini. Tetapi saya tidak akan berteori panjang-panjang tentang tujuan hidup. Saya akan memulai yang praktikal saja, yang praktis saja. Saya pernah singgung pada waktu khotbah perkawinan di sini, tanggal 30 Agustus. Tapi karena waktu itu upacara perkawinan resmi, keluarga pengantin juga mungkin tidak biasa duduk di bawah berlama-lama, saya tidak bisa khotbah berpanjang-panjang. Saya khotbah seperlunya saja. Saya sampaikan di dalam khotbah perkawinan itu. Pada waktu orang sedang mau menikah, sebetulnya bahasa Indonesia, ingat Bapak ya, pernikahan dan perkawinan bahasa Indonesia itu artinya sama. Tapi hanya orang Jawa sendiri lalu dicarikan arti lain. Pernikahan itu peresmian, ijab, pengukuhan, perkawinan itu hubungan seksual. Itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku, perkawinan dan pernikahan itu sama artinya. Sinonim, seperti wanita dengan perempuan itu sama, tidak berbeda. Sebelum seseorang resmi dalam upacara perkawinan, lagi senang, lagi berpacaran, sang pria selalu berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya pacar saya, pasangan saya tidak kecewa, senang, suka, bahagia. Dia selalu mematut-matut dirinya, menjaga ucapannya, jangan sampai menyakiti pasangannya. Demikian juga sang wanita juga berbuat yang sama kepada calon suaminya. Saya harus berpatut-patut diri, menjaga diri, membantu, melakukan sesuatu kepada suami saya, calon mertua saya, supaya dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Saya berpikir, kalau ini bisa seterusnya, alangkah baiknya.
Tetapi kalau perkawinan, upacara perkawinan sudah selesai, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, punya anak 1, anak 2, berubah. Berubah terbalik sama sekali. Sang suami, sekarang sang bapak berpikir, mbok kamu, istriku, anak-anakku, stafku, pegawaiku itu ngerti toh pada aku. Apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, ngerti yo. Jangan membuat aku susah, sedih, tersiksa. Kudu nyenengke aku. Demikian juga sang istri, sang ibu. Kamu itu mbok tahu toh ibu, kamu itu harus tahu toh mama. Apa yang ibu tidak suka, apa yang aku tidak suka, suamiku, anak-anakku, pegawaiku, stafku itu harus tahu aku. Jangan bikin aku susah. Harus tahu bagaimana membahagiakan ibu ini bagaimana. Kalau kita berpikir menurut Dhamma, egois amat cara berpikir seperti itu. Egois amat. Berarti sang istri dan anak-anak dan staf dan pegawai harus berkorban untuk menyenangkan satu orang. Bapak. Kalau istrinya ikut-ikutan juga. Suaminya, anak-anaknya, pembantunya, familinya, karyawannya harus rela berkorban untuk nyenengke satu ibu. Apa masuk akal? Apa tidak masuk akal kalau dibalik? Sang suami, sang ayah harus berpikir, aku harus berkorban untuk istriku, anak-anakku, karyawanku, keluargaku, masyarakat. Aku tidak usah senang, tidak apa-apa. Satu orang berkorban untuk banyak orang. Apa tidak lebih masuk akal? Ketimbang banyak orang harus mengalah berkorban untuk satu orang. Demikian juga istri. Ibu, aku ora usah golek seneng, golek macam-macam. Pokoknya aku bisa nyenengke suami, anak-anakku, keluargaku, masyarakat, hidupku berguna untuk orang banyak, aku senang. Apa tidak lebih masuk akal begitu? Satu ibu, satu wanita untuk banyak orang. Tidak dibalik. Sak keluarga, sak kantor, sak pabrik untuk satu orang. Tidak masuk akal. Loh Bante, kalau banyak orang bisa nyenengkan kita, apa kita tidak bahagia? Logikanya begitu, tapi kenyataannya tidak. Kalau misalnya saya kepala rumah tangga, tiap hari saya menuntut, hari ini siapa yang sudah menyenangkan saya? Anak saya tidak pernah menyapa, tidak pernah menyenangkan saya, tidak pernah bawa apa-apa. Istri saya sibuk sendiri, pegawai-pegawai saya sibuk sendiri. Aku kok nggak disenangkan, aku kok nggak diperhatikan. Dia hanya berpikir begitu terus tiap hari. Dia orang yang paling menderita. Karena dia memikirkan orang lain menyenangkan dia. Kalau saya balik, saya tidak pernah memikirkan orang lain menyenangkan saya. Tetapi hari ini saya sudah menyenangkan orang lain belum? Oh sudah. Tugas wihara sudah saya selesaikan sebelum saya berangkat ke Solo. Tugas panitia WBSC sudah saya selesaikan. Orang sakit sudah ditengok. Ada orang datang berdana sudah diterima. Nanti disalurkan kepada yang memegang dana. Ada orang yang akan melahirkan sulit, dia minta air parita, hari ini saya sudah kasih. Saya senang. Oh, saya senang saya. Apalagi kalau nanti selesai dhamma kelas, puluhan orang mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan ceramah saya berguna. Saya senang. Daripada saya balik
Hari ini siapa yang sudah menyenangkan saya ya? Sopir datang telat. Misalnya begitu ya. Apalagi masuk kamar lampu kok tidak bisa menyala. Orang ngerti nih aku arep teko dino iki lampu ora dandani. Macem-macem nanti Ibu Bapak ya. Macem-macem. Apa saja. Saudara hanya berpikir diriku, egosentris. Saudara tidak akan bahagia. Logikanya kalau orang lain membahagiakan saudara, nyenengke saudara, saudara bahagia. Oh iya. Itu teori yang tidak real. Kalau saudara mau berpikir begitu, tiap hari saudara menderita. Pada saat saudara mau memikirkan orang lain dan mengerjakan sedikit saja untuk orang lain, sudah dilakukan. Aduh, rasanya bahagia. Iya, Bante itu kalau masih sehat loh, mengapa? Kalau sudah tua, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kalau jalan kakinya udah 3, sekarang mungkin kaki 5. Apalagi sudah berbaring, bagaimana kita memikirkan orang lain? Bagaimana kita menyenangkan orang lain? Mengapa tidak? Kita masih punya pikiran, Ibu Bapak. Kalau saudara berbaring, harus berbaring, di rumah sakit tidak boleh jalan-jalan, saudara bisa meditasi cinta kasih. Sambil berbaring, tidak usah duduk. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Anda akan bahagia. Cepat mari. Tapi kalau dibalik, aku kok orang mari-mari. Aku kok orang mari-mari. Dokternya bodoh-bodoh. Sang saya loro itu. Nanti perawat semua ndak kebetulan semua itu nanti. Dokter yang besuk sehari sekali masih kurang, nanti dibesuk sehari 2 kali masih kurang. Aku bayar, larang. Jadi meskipun dalam keadaan sakit, kalau saudara mau memikirkan orang lain, berbuat untuk orang lain, Anda akan bahagia. Itulah rahasia kehidupan, saudara. Tidak cocok dengan logika, tetapi cocok dengan kesunyataan. Logikanya kalau saudara ditunggoni dokter tiap hari, diobati, saudara akan gembira. Tidak. Makin saudara menuntut nanti, menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak. Tapi selain saudara mengharap supaya saya lekas sembuh, tapi saudara juga tidak lupa meskipun sakit mengharap orang lain bahagia. Semoga bahagia, semoga bahagia. Secara psikologis, secara ilmu jiwa, saudara melupakan sakit saudara. Saudara memperhatikan, mengharapkan, mendoakan orang lain. Alangkah mulianya orang ini. Dia sendiri sakit, tetapi dia mendoakan orang lain. Meta bawana kan seperti mendoakan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Malahan Ibu Bapak Saudara, mereka yang bertekad menjadi Buddha seperti Buddha Gotama. Dalam agama Buddha, menjadi Buddha kan bukan ditunjuk, bukan orang yang dipilih, tapi orang yang sudah mencapai buah dari perjuangannya. Siapa saja bisa menjadi Buddha. Orang yang bercita-cita untuk menjadi Buddha seperti Buddha Gotama disebut bodhisattva. Apalagi kalau orang bercita-cita jadi bodhisattva, dia punya ikrar, ya, dia punya niat. Saya siap lahir dimanapun. Dan setiap saya lahir, saya akan menggunakan hidup ini untuk membantu yang lain semampu saya. Dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan materi, dengan apa saja. Sebelum jasmaniku hancur, saya akan menggunakan.
Bahkan nanti kalau saya mati, saya akan memberikan dua mata saya ini untuk diambil korneanya. Kasih siapa saja yang butuh. Gratis. Ya buat apa terima uang sudah mati? Dan tidak usah takut matanya akan dicungkil, tidak usah takut. Nanti setelah mati dan secara klinis sudah mati betul-betul, tidak lebih dari 8 jam, lalu kemudian matanya diambil. Untuk didanakan kepada yang lain. Pelopor cangkok kornea itu bank mata dari Sri Lanka, dari negara Buddhis. Seminggu sekali kita dapat kiriman kornea dari Sri Lanka. Dan dia kirim kemana-mana. Saya sudah teken kasih kornea ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal, umat-umat, saudara-saudara saya rela untuk kasih. Kalau tidak rela bagaimana Bante? Ya itu urusan nanti. Yang penting kita punya niat untuk kasih. Dan saudara-saudara bisa melakukan itu. Wah nanti kalau lahir lagi picak. Yang lahir lagi itu arus kesadarannya bukan jasmaninya itu Bapak. Rambutnya, kukunya, dagingnya ya sudah hancur. Malah nanti kalau lahir lagi buah karmanya matanya bisa terang mungkin ya. Tidak usah pakai kacamata, tidak usah sering-sering ke dokter mata. Kita berikan apa yang bisa saya lakukan untuk orang banyak. Pikiran, ucapan, perbuatan, jasmani, materi, semuanya. Bahkan kalau di Tibet itu, dikremasi tidak dapat kayu. Pohon-pohon jarang sekali. Ditanam, tanahnya itu berbatu-batu. Kalau orang meninggal setelah upacara selesai bagaimana? Mayatnya diserahkan kepada petugas, lalu dibawa ke gunung, dipotong-potong, dikasih ke burung. Burung datang makan itu, makan. Lalu kemudian tulangnya dikumpulkan. Jadi pada waktu mati pun jenazah kita ini masih berguna untuk burung-burung itu. Ya buat apa untuk kita? Kita sudah lahir di alam yang lain, entah jadi dewa, entah jadi manusia lagi. Itu kan seperti baju yang dibuang itu. Bagus Bante, mahal Bante lah ya udah rusak ya jadi gombal. Untuk ngepel, untuk apa? Bersih-bersih di WC, di dapur kan seperti itu tuh. Ya dulu kita sayang-sayang, kasih kapur baru, disetrika, taruh di lemari yang bagus, harganya puluhan ribu, ratusan ribu, lalu sudah jadi gombal ya. Untuk lap kaki, untuk apa, untuk bersih-bersihkan tempat yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, supaya bermanfaat. Nah tetapi sulit Bante, ya. Kita bisa memilih sesuai dengan ukuran kita, Ibu Bapak. Kalau Anda berkeluarga minimal, aku akan berkorban untuk istri dan anak-anakku, dan menantu dan cucu-cucu dan anggota keluargaku dan kenalanku dan masyarakat. Kalau Anda dipercaya dan Anda senang mengurus organisasi olahraga, organisasi agama, wihara, pendidikan, Anda bisa menggunakan waktu Anda yang lain selain mengurus rumah tangga dan anak-anak, mengurus organisasi dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Saudara boleh memilih. Kalau saudara mempunyai waktu yang lebih banyak lagi, saudara bisa mengajar di sekolah, bisa memberikan training, dan mengambil honor pas saja. Tidak itu dijadikan untuk menumpuk kekayaan. Saya mendengar ada yang ceramah, isinya ya mirip-mirip dengan yang saya sampaikan. 20 juta paling murah. Sekali undang. Kalau perusahaan yang undang 27 juta.
Saya pikir, wah kalau saya dihargai begitu mungkin banyak wihara besar-besar sudah dibangun. Tapi tidak ada nilainya. Nanti apa yang kita abdikan itu tidak ada nilainya. Apa yang kita berikan itu hanya senilai uang itu. Kembali kepada egoisme lagi. Bukan kepada memikirkan orang banyak, bagaimana orang banyak bisa membayar saya. Bertolak belakang. Tetapi Bante, kalau kita menjadi guru, menjadi dosen kan dibayar. Iya, pas. Kalau Anda berdagang, ya berdagang dengan mengambil keuntungan yang wajar. Dengan cara hidup yang sehat. Selain itu kalau ada waktu yang lain untuk masyarakat, untuk organisasi, untuk pendidikan, untuk orang banyak, Anda akan bahagia. Tetapi di dalam pengabdian itu kan ada yang jengkel ada yang memfitnah kita, ada yang tidak cocok dengan kita. Ya, kalau saudara tidak mengabdi apa ya juga tidak jengkel. Saya tidak maulah Bante ikut-ikut organisasi, ikut-ikut apa itu perkumpulan, nanti malah jengkel, malah mendapatkan musuh. Lalu bagaimana? Saya di rumah sajalah ngurus rumah. Apa tidak ada masalah? Tidak ada kejengkelan, tidak ada kebencian yang muncul. Mungkin lebih hebat. Apalagi kalau saudara mempunyai teman lebih sedikit. Persoalan jengkel dan marah dan kemudian dendam dan kemudian mangkel dan kemudian benci bukan persoalan orang lain, persoalan saudara sendiri. Kalau saudara mengabdi dengan ketulusan, tidak ada masalah itu. Anda tidak diterima ya wis, cari tempat pengabdian yang lain. Tetapi begitu ada interest, begitu ada aku, timbullah penderitaan. Begitu aku itu dilenyapkan, saya hanya berpikir untuk orang lain saja, tidak untuk aku. Tidak ada penderitaan. Nanti bikin surat salah, oh iya saya perbaiki. Nanti kalau bisa ya selain memperbaiki minta maaf, oh iya. Tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan. Tapi kalau saya berpikir, wah gengsi ini. Ya, masa belum dibahas, belum dikatakan apa sudah dikatakan salah. Kemudian saya harus minta maaf. Harga diri saya di mana? Mulailah penderitaan berjalan. Begitu keakuan muncul, penderitaan berjalan. Semakin muncul, semakin menderita. Semakin kuat, semakin menderita. Apa artinya ya? Apa artinya? Apa artinya pujian? Apa artinya sanjungan? Kalau hanya itu yang saudara dapatkan, yang saudara inginkan, betapa rendahnya, betapa sepelenya kita hidup ini hanya untuk mencari pujian, sanjungan dan sebagainya. Lalu makna hidup ini sebetulnya bagaimana, Bante? Nah, kalau ibu bapak mendengarkan cerita ini, ibu bapak bisa menarik kesimpulan. Makna hidup itu sesungguhnya adalah membahagiakan orang lain. Ya enggak bisa lah dirinya dapat apa loh. Justru kalau saudara membahagiakan orang lain, saudara menjadi orang yang paling bahagia. Tadi di depan sudah diuraikan. Dengan membahagiakan orang lain, keserakahan berkurang. Loba, kebencian berkurang. Begitu saudara benci, saudara ingat, loh nek aku benci, nanti orang lain akan menderita. Ora sido. Kebencian kita turun. Begitu kita mau serakah, mau mencuri, mau nyolong, nanti dia rugi. Ora sido. Saya pernah cerita, beli 4.000 sudah mahal banget ya. Duitnya kurang, ming 5.000. Ya sudahlah, terpaksa disusui 1.000. Beli 4.000, duitnya 5.000, disusui 1.000. Cepet-cepet karma baik berbuah.
Loh, karma baik berbuah toh. Oh, susuk sewu dari 1.000. Tapi kalau kita ingat saya harus membahagiakan orang lain. Lah nanti kalau dia ngatasi pegawai, apa tidak dipotong nanti gajinya? Dipotong gajinya untuk membayar itu. Dia sembrono 1.000 diberi 100.000 sama-sama merahnya karena cepat-cepat banyak yang beli. Anda senang-senang makan penderitaan dia. Kalau saudara berpikir saya ingin membahagiakan orang lain, kalau saya berbuat begini dia menderita, kembalikan. Ini salah loh. Waduh, dia gembira sekali. Begitu kita ingat saya sudah berbuat baik, dia akan menderita, dia tidak jadi menderita. Gajinya enggak jadi dipotong karena saya jujur, saya mengembalikan. Bukan karma baik berbuah. Membahagiakan orang lain mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi moha. Moha itulah dedengkot, biang kerok, semua hawa nafsu kejahatan. Moha sinonim dengan awija, kegelapan batin. Puncak dari kegelapan batin itu keakuan. Aku. Padahal menurut agama Buddha, menurut Dhamma, kalau kita mau menganalisa jasmani kita ini wadak. Wadaknya itu ada yang atos, ada yang air, ada yang panas, ada yang gas. Yang bukan wadak apa? Perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. Dianalisa. Tidak ketemu yang disebut aku. Yang solid, yang kekal, yang utuh tidak ketemu. Kalau kita petani ya, dianalisa. Seperti saudara menganalisa rumah ini. Dianalisa. Bagian boto-boto sebelah sana. Bagian pasir-pasir sebelah sini. Bagian kayu-kayu sebelah situ. Bagian seng-seng sebelah sini. Bagian kaca-kaca sebelah sana. Dianalisa, tidak ketemu apa yang disebut intinya rumah, tidak ketemu, tidak ada. Mana intinya rumah yang solid, yang kekal, yang tidak berubah, yang menjadi utama karena gendeng, karena dinding, karena pintu itu hanya rangken, hanya tambahan. Rumah yang utama, yang menjadi pokok tidak ketemu. Yang mana? Jadi apa Bante rumah itu? Rumah itu hanya sebutan saja. Sebutan dari kumpulan yang banyak ini. Aku berjasa, aku berbuat baik, aku berkhotbah, aku ingin dihargai. Itu pun juga hanya sebutan jebulannya. Karena aku itu tidak ada. Podo karo rumah itu. Yang ada hanya kumpulan saja. Kumpulan jasmani, pikiran, perasaan, kesadaran yang berubah terus. Rumah ini juga berubah terus. Setiap saat dia berubah. Kena angin, kena getaran, kena cuaca. Lama-lama aus, catnya rusak, runtuh, rapuh. Kalau tidak didandani, hancur. Borobudur aja hancur. Meskipun didandani sering-sering tetap hancur. Hancurnya itu tidak dadaan, dari saat ke saat dia terkena perubahan. Jadi dengan memikirkan orang lain, loba akan berkurang, kebencian berkurang, kegelapan batin berkurang. Apakah makna hidup ini membahagiakan orang lain? Minimal satu orang, ya suaminya, istrinya. Lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Saudara akan lebih bahagia. Coba, kalau tidak bisa menerima karena tidak masuk akal, coba dulu. Masuk akalnya ya kalau semua orang ngopeni kita kan kita bahagia. Iya, logikanya begitu. Kenyataannya berbeda. Anda makin menderita.
Anda makin ngopeni orang lain, Andalah yang makin bahagia. Keakuan, keangkuhan, kekikiran, keserakahan, kebencian itu berkurang semua. Bahkan ada satu syair yang bagus sekali yang ditulis oleh seorang pujangga Buddhis Santidewa. Di mana saja masih ada penderitaan, aku sanggup untuk membantu mereka. Kalau mereka haus, aku ingin memberikan air. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau mereka lelah, aku ingin memberikan tempat tidur. Kalau mereka gelap, aku ingin memberikan pelita. Kalau tidak ada pelita, kalau bisa, aku sendiri mau jadi pelita untuk membantu mereka yang gelap. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau tidak ada obat, aku sendiri ingin menjadi obat untuk membantu dia. Dan itu tidak hanya slogan, itu menjadi sikap mental. Betapa mulianya orang seperti ini. Itulah bodhisattva. Dan kalau dia sudah menyempurnakan paramitanya, dia menjadi Buddha. Dan semua orang bisa mempunyai tekad prasetya seperti itu. Kenapa dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Untuk apa? Jadi kaya raya, ditinggal juga. Apakah tidak lebih baik kekayaannya, materinya, kedudukannya untuk membahagiakan orang lain? Daripada untuk dirinya sendiri satu orang saja. Andai kata toh dilahirkan menjadi binatang, dilahirkan menjadi dewa, aku ingin berguna untuk yang lain. Aku ingin berguna untuk makhluk-makhluk yang lain. Andamayang patidana karomase Punya sido nikata yamanya nikata mime tesanca baginantu sapananta panganaka yepiya gunawan paca nawang mata pita daya ditame capiha ditaya anye maja taweruna sata pitan tula tasming tebuna capiyan nika panca kacatuya kara samsaranta bhayatae nyatangye patidanane anuna bhantu te sayang yecimang mata jananti dewa pesang niledayo maya dinana punyanang anuna dana heduna sabhu sata sadahantu ayora suka jiwina kena padang catatantu tesasa sujatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan dan bentuk,
yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantahang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu,